Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan melakukan renungan dan sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa bangun kembali pada pagi hari ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar lagi juga kami akan melakukan renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kiranya renungan bisa berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga aktivitas kami dan ujian kami pada hari ini. Semoga kami bisa mengerjakan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang baik juga Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan pada pagi hari ini, tanggal 2 Desember 2024, terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 dengan tema meneladani sikap Yesus, di mana 2 Korintus 8 ayat 9 berbunyi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita dan juga sebagai contoh teladan kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita tahu semakin lama seseorang ataupun kita mengikuti Yesus sebagai orang percaya, seharusnya kualitas kehidupan kita juga menjadi lebih baik dalam mengikuti Yesus. Karena hal-hal baik dalam pribadi Yesus akan menjadi inspirasi ataupun teladan di kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita membaca renungan kali ini, di mana kita melihat adanya pengorbanan Yesus yang rela memberikan seluruh hidupnya untuk kita manusia. Bahkan Ia rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya dalam segala sesuatu, dalam materi, apapun lah itu. Agar kita menjadi segala sesuatu yang kita inginkan. Tentu saja maksud dari kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya berbicara soal tentang kekayaan materi saja. Jika itu yang dimaksud, tentu kita tidak lagi melihat seseorang ataupun kita sebagai umat Kristen yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudut pandang kita sebagai orang percaya harus diarahkan kepada kerelaan dan pengorbanan Tuhan yang rela menjadi miskin agar hidup kita diperkaya dalam berbagai macam hal. Dalam kasih, kemurahan hati, pengampunan, dan juga masih banyak lagi sifat-sifat yang Tuhan ingin kita dapatkan dalam kehidupan kita sekarang. Allah menghendaki dengan cara setiap orang percaya kita untuk tidak segan memberikan ataupun membagikan segala sesuatu yang kita punya, sifat-sifat yang baik kita punya kepada sesama kita, supaya kita bisa memberikan dampak yang lebih baik juga terhadap sesama kita. Karena Tuhan lebih dulu memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, lalu kita memberikan lagi kepada sesama apa yang kita dapatkan atau apa yang sifat baik yang kita punya. Jika lantas kesediaan untuk meneladani cara hidup Yesus ini mengarah kepada berbagai materi, dalam hal ini kita hendaknya melakukan sesuai dengan kerelaan hati, tanpa pernah takut untuk mengalami kekurangan, kemiskinan, ataupun adanya masalah-masalah hidup yang kita lalui. Setiap orang percaya bersedia untuk meneladani cara hidup Yesus sebagai juru selamat kita. Bagi kita akan berlaku hukum tabur dan tuai. Apa yang kita tabur dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bergaul terhadap sesama kita, teman kita, dalam lingkungan apapun itu, pasti akan kita tuai hal-hal yang kita sudah lakukan yang lalu itu. Seperti apa yang kita lakukan dengan sesama kita yang baik, mengasihi, menolong, pasti kita juga suatu saat nanti kalau kita melakukan aktivitas yang susah, pasti kita ditolong karena kita lebih dulu menolong sesama kita waktu yang lalu. Jadi adanya sifat tabur tuai dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita pernah taburkan
di kehidupan kita sekarang maupun yang lalu, maka cepat atau lambatnya berkat Tuhan akan datang atau akan kita tuai pula sesuai dengan apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita berikan terhadap sesama kita. Jadi, Yesus Kristus sudah membagikan hidupnya kepada kita, orang percaya. Sepatutnya juga kita sebagai orang percaya harus membagikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan kepada sesama kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita, dan sebelum kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan Allah kita sebagai juru selamat, sebagai penolong kita, dan juga sebagai Bapa kita di sorga yang sudah memberikan berkat dan juga kasih karunia kepada kita dengan baik. Dan kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan dengan cara kita memberikan juga yang baik kepada sesama kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Tuhan karena Engkau memberkati kami dan juga menuntun kami sampai hari ini, dan kami selesai renungan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati renungan yang kami baca bisa jadi rema dalam kehidupan kami, dan juga berkati ujian kami nanti supaya bisa berjalan lancar dan kami bisa menjawab setiap soal dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.